Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 21-29. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana, kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terdapat sebuah pemahaman iman yang meskipun kurang bertanggung jawab, namun ternyata dimiliki oleh cukup banyak orang. Pemahaman tersebut biasanya muncul dalam anggapan seperti ini. Hidup itu dijalani dulu, lebih baik jahat di masa sekarang, tapi bertobat di masa depan. Anggapan ini dimiliki atau dipercayai oleh kaum muda, dengan landasan pemahaman iman bahwa Tuhan adalah penuh kasih, sehingga Tuhan akan selalu memberikan pengampunan pada saat umatnya bertobat kepadanya. Apakah Anda juga pernah berpikir demikian? Secara tegas kita perlu mengakui terlebih dulu bahwa pemahaman dan sikap iman ini merupakan tindakan manipulatif terhadap kasih Tuhan. Atau bahkan lebih tepatnya, sikap itu menjadi sebuah upaya dari manusia yang menganggap ia dapat memanipulasi kasih Tuhan. Tuhan yang penuh kasih bukan berarti dapat dianggap remeh, apalagi disia-siakan. Justru, kasih-Nya yang tak terbatas perlu direspons dengan ketegasan sikap dalam keutuhan komitmen. Musa pun memberikan nilai pengajaran demikian kepada bangsa Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Ia memberikan penegasan tentang konsekuensi dari sikap hidup yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap janji penyertaan dan berkat yang telah Tuhan sediakan bagi umat Israel yang segera memasuki tanah perjanjian, tidak serta-merta mereka miliki serta terjadi untuk selamanya. Tetap ada hubungan sebab akibat, konsep tabur tuai yang tidak dapat ditampik dalam kehidupan beriman. Itulah mengapa Musa begitu intens dalam memberikan peringatan bagi mereka, agar tidak pernah sekalipun meninggalkan dan melupakan peringatan, ketetapan, perjanjian, serta firman Tuhan di tanah yang akan mereka miliki kelak. Peringatan ini sekaligus mengajarkan bangsa Israel bahwa setiap berkat Tuhan yang akan maupun sedang didapatkan perlu selalu dijaga dan dihargai serta bertanggung jawab melalui komitmen yang teguh dalam mengikuti perintah Tuhan. Sahabat Alkitab, sebagai umat Tuhan kita percaya bahwa Ia telah, sedang, dan akan menyediakan berkat bagi setiap kita yang berserah penuh kepadanya. Namun kita perlu mawas diri agar tidak terjebak dalam cara pandang iman yang tidak bertanggung jawab hingga berujung pada sikap hidup yang justru semakin menjauhi Tuhan. Itulah mengapa setiap hidup umat Tuhan perlu terus dirawat dan dijaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kuasa pengampunan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tolonglah kami untuk terus merawat dan memiliki komitmen beriman yang teguh dan kokoh hanya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.